setiap 1 sampai 3 tahun sekali sejak berusia 21 tahun dan sudah aktif berhubungan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear diperlukan sebagai upaya deteksi dini terhadap kanker mulut rahim atau kanker serviks. Menurut WHO ada beberapa tes atau pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi kanker mulut rahim ini. Namun pemeriksaan pap smear ini salah satu yang banyak digunakan untuk mendeteksi kanker mulut rahim, sehingga akan mengurangi kasus dan kematian akibat kanker mulut rahim. Pap smear atau disebut juga dengan pap test ini merupakan suatu prosedur screening terhadap potensi kanker serviks. Pemeriksaan pap smear ini dilakukan untuk mendeteksi dini sel kanker atau sel prakanker pada daerah serviks, dan pada wanita yang sudah bersuami dan aktif dalam melakukan hubungan seksual sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan pap smear ini 1 tahun sekali. Prosedur pap smear ini dilakukan dengan memasukkan sebuah alat yang dinamakan dengan spekulum ke dalam vagina. Kemudian akan diambil sel-sel dari serviks dan kemudian akan dibawa ke bagian laboratorium untuk diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi. Periode pemeriksaan pap smear ini sangat dianjurkan setiap 1 sampai 3 tahun sekali sejak berusia 21 tahun dan sudah aktif berhubungan seksual. Ini tidak berlaku bagi kamu yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Jadi ini hanya berlaku bagi wanita yang telah melakukan hubungan seksual. Karena pada wanita yang belum menikah, risiko untuk terjadinya kanker mulut rahim sangat rendah sekali, sehingga tidak diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan pap smear. Selain itu, pada wanita yang umurnya 30 tahun ke atas, biasanya pemeriksaan pap smear ini akan dikombinasikan dengan tes HPV, yaitu Human Papilloma Virus, yang merupakan virus yang menyebabkan terjadinya kanker mulut rahim. Sehingga pada saat kamu berusia 30 tahun ke atas, kamu bisa melakukan pemeriksaan pap smear bersamaan dengan tes HPV, dan ini bisa kamu lakukan sekitar 3 sampai 5 tahun. Namun jika kamu hanya melakukan pemeriksaan pap smear saja, maka kamu harus melakukan pemeriksaan 1 sampai 3 tahun sekali. Namun sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih sering jika kamu mengalami kondisi kesehatan tertentu seperti sedang terjangkit penyakit HIV atau AIDS, kemudian memiliki sel prakanker pada pemeriksaan pap smear sebelumnya, atau mengalami sistem kekebalan tubuh yang rendah. Sementara pada wanita yang sudah berumur lebih dari 70 tahun dan memiliki hasil pemeriksaan pap smear 3 tahun berturut-turut tidak ada kelainan sel-sel pada daerah serviksnya atau tidak ada penyebab yang akan menimbulkan risiko terjadinya CA serviks, maka pemeriksaan pap smear tidak perlu dilakukan. Setelah melakukan pemeriksaan pap smear, biasanya kamu akan mengalami perasaan yang kurang nyaman dan bisa saja mengalami keluhan terjadinya kram pada daerah perut bagian bawah, dan bisa disertai dengan perdarahan sedikit atau flek, dan ini sangat wajar sekali. Namun jika perdarahan dan flek ini berlanjut keesokan harinya, segera hubungi dokter terdekat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pap smear ini sangat dianjurkan pada wanita yang aktif melakukan hubungan seksual, baik wanita tersebut sudah menikah atau belum menikah. Selain disebabkan oleh Human Papilloma Virus, ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kanker mulut rahim. Di antaranya adalah perokok berat, kemudian
terjadinya infeksi yang berulang-ulang pada daerah mulut rahim dan faktor keturunan. Oleh karena itu, walaupun sudah mendapatkan vaksin human papillomavirus, pemeriksaan pap smear ini masih tetap dianjurkan bagi wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel saya ini. Stay healthy. Assalamualaikum.